Oke, ini akhirnya ku menemukan vektorku. Wah, ini gak kelihatan dong. Hai, assalamualaikum. Teman-teman, makasih kalian udah klik video ini, dan yang buat baru join di channelku, welcome. Di sini aku bakal share video-video terkait dengan gambar, baik manual maupun digital, review juga vlog. Jadi kalau kalian suka sama kontenku, make sure kalian buat klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. So, kali ini kita akan masuk ke part kedua dari cerita pengalaman gambarku dari masa ke masa. Dan di video sebelumnya kan aku udah cerita tuh mengenai perjalanan awal aku dari kecil mengenal gambar dan sampai aku mengenal software digital pertama kali. Dan di video kali ini aku bakal share ke kalian perjalanan vektor aku, atau bisa dibilang perjalanan desainku dari masa ke masa. Dimulai dari terakhir aku bilang kan kalau aku mengenal software Adobe Photoshop CS3 itu saat aku SMA kelas 1 ya, sekitar tahun 2009. Nah, oke, jadi mulai di tahun 2015 itu aku kan lagi magang ya. Jadi aku kuliah di Universitas Diponegoro di jurusan akuntansi dan aku lagi magang nih ceritanya. Nah, di masa magang itu kan aku banyak tuh waktu-waktu free-nya. Jadi aku manfaatin buat belajar gambar digital nih. Pada saat itu aku menggunakan software yang ada di laptop aku, itu ada Adobe Photoshop CS3, masih sama kayak yang aku pakai di zaman SMA yang ada di lab komputer SMA aku. Di situ aku mulai mengenal yang namanya vektor portrait dari beberapa ini sih, kayak koran atau media online gitu, yang di sana itu memuat beberapa gambar ilustrasi. Dan aku mulai penasaran gimana cara proses membuatnya. Jadi aku mulai cari tuh apa sih sebenarnya gambar itu tuh namanya apa gitu. Sampai akhirnya aku udah mulai ada Instagram tuh. Aku mulai follow akun-akun gambar gitu, dan yang aku follow pertama kali dan sampai detik ini masih aku follow adalah akun @dailyart. Jadi di sana itu ngeposting gambar-gambar atau proses-proses pembuatan gambar dari berbagai macam media, dari mulai manual, digital, terus tradisional pakai kayu atau partikel-partikel unik seperti menggambar menggunakan kopi, terus pakai watercolor, akrilik dan lain sebagainya. Di akun itu tuh update banget. Nah, karena aku ngefollow akun dailyart ini, akhirnya muncul tuh di explore gambar-gambar yang terkait sama seni gitu. Jadi pada saat itu aku menemukan satu gambar ilustrasi berbentuk kartun gitu, tapi kok kayak masih bentuknya tuh human banget, masih kayak bener-bener orang gitu, masih manusia gitu, bukan kayak Naruto, bukan kayak Crayon Shinchan yang anatominya itu nggak sama kayak kita. Naruto itu sama, cuman ya kalian tau lah anime. Nah, pas aku lihat captionnya di situ tuh ada hashtag vektor. Apa nih vektor kan? Terus aku mulai penasaran, akhirnya aku klik hashtagnya, muncullah itu gambar banyak banget yang sejenis. Ternyata vektor itu ilustrasi kartun manusia yang dibuat semirip mungkin gitu. Ya sebenarnya nggak semirip mungkin juga sih, mendekati mirip, karena yang bikin vektor itu banyak banget. Ada yang sering kalian lihat di channelku yang nggak terlalu mirip, jadi kayak belahan atau shading wajahnya tuh tegas, terlihat gitu perbedaan warnanya. Ada juga vektor yang cenderung realistis, itu mungkin bisa dikategorikan voxel ya, tergantung software yang dipakai buat bikinnya. Nah, mulai dari itu tahun 2015 aku udah mengenal vektor. Akhirnya aku browsing via Google dan via cari-cari tutorial gimana cara bikinnya, dan ternyata aku menemukan satu tutorial untuk membuat vektor menggunakan software Adobe Photoshop CS3, dimana aku punya kan software itu. Jadi langsung buru-buru aku cek, aku bener-bener perhatiin step by stepnya gimana caranya membuat vektor, atau disebutnya vektor voxel, menggunakan software Adobe Photoshop CS3. Nah, dari situlah aku mulai giat banget itu buat latihan bikin vektor portrait menggunakan software Adobe Photoshop CS3. Terus aku mulai pede untuk memasarkan produkku itu karena pas aku ngepost di Instagram itu ada temen aku yang tertarik gitu, katanya wah bagus nih. Terus akhirnya aku pasang deh itu, mulai bener-bener ngejual jasa vektor aku pertama kali tuh ke temanku SMA, ke Yulia Dinda.
Coba aku bakal bukain ke kalian ya. Gambar vektor aku di tahun 2015. Masih aku simpen di arsipnya Ethic Artwork. Oh iya, kalau kalian yang belum tahu, Ethic Artwork itu adalah akun Instagram yang aku pakai buat naruh gambar-gambar aku yang udah sold ya. Bisa dibilang kayak portofolio aku. Di situ ada gambar-gambar, kalian bisa cek. Oke, jadi ini aku udah buka page Instagramnya Ethic Artwork. Dan di sini bakal aku coba buka arsipnya tahun 2015. Wah, mana nih? Banyak nih. Jadi emang akun Instagram aku yang Ethic Artwork ini udah mengalami banyak sekali perombakan ya. Jadi karya-karya lama aku emang sengaja aku arsipkan biar orang lihat karya-karya terbaru aku aja. Karena kalaupun aku disuruh bikin karya-karya lama aku ini bener-bener udah nggak bisa lagi. Udah kebiasaan bikin yang sekarang soalnya. Oke, ini akhirnya ku menemukan vektorku. Wah. Ini aku gambar si Nicky Byrne, ya gitulah. Nicky Byrne dari Westlife. Nih, gak kelihatan dong. Terus aku juga bikin nih vokalisnya Hoobastank, si Douglas Robb. Ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah arsipku dari masa ke masa. Jadi kalau ada teman-teman yang suka DM aku, ngeluh perihal, aku udah sebulan belajar vektor tapi gak bisa-bisa, aku nyerah, aku males, bla 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 dan lain sebagainya, itu please. Di dunia ini tuh bener-bener gak ada yang instan, apalagi perihal belajar ya. Untuk bisa menguasai sesuatu, kalian tuh harus jangan pernah bosen latihan. Terus kuncinya tuh adalah konsisten. Dalam artian di sini kalian harus sabar, giat belajar terus, giat latihan terus, explore diri kalian semaksimal mungkin untuk mencapai target yang kalian mau. Jadi intinya jangan cepet puas lah. Kayaknya aku bakal buka lagi. Bandingin gambar aku yang ini sama gambar aku yang udah aku share di channelku maksudnya, terus juga gambar-gambarku yang ada di Instagram. Kalian bisa bandingin. Ini tuh udah beda banget. Wah, apalagi yang ini. Jelek banget. Tapi ini dulu aku jual laku juga sih. Tapi ya tentunya harganya beda sama yang aku jual yang sekarang ya. Ini belum ada line artnya, ya ampun. Nah, ini aku udah mulai kenal line art nih. Aku ngegambarin adikku waktu lulus SD. Tapi ya masih cacat banget. Masih jelek banget. Terus jadi ini aku gambar diri sendiri aja masih kayak gini. September 2015. Masih kayak gini loh guys. Jadi prosesku tuh bisa dibilang gak singkat dan gak sebentar. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 itu aku bener-bener berusaha sendiri, latihan dan segala macam. Sampai akhirnya pada tahun 2016 aku ketemu sama akun Instagram namanya itu @eno_onf. Dia itu adalah salah satu orang yang menjadi role modelku sampai saat ini, role model vektor maksudnya ya. Jadi aku banyak belajar dari karya-karyanya dia, aku sering mempelajari dan karena mungkin sering berinteraksi dari like dan komen, akhirnya si Bang Eno ini tuh nge-follow back aku. Aku lupa sih yang follow duluan siapa juga, kayaknya sih aku ya, karena aku yang nemu karyanya dia. Terus akhirnya kita sering komenan, interaksi, akhirnya DM-an. DM-nya juga ngebahas seputar gambar, gak ada yang lain. Sampai akhirnya Bang Eno ngajakin aku buat join ke komunitas perfektoran gitu, digital art lah. Itu namanya grupnya Digital Artist Indonesia. Itu di situ ada banyak banget orang yang ternyata udah jago banget bikin vektor, dan vektorku masih yang kayak tadi itu, bener-bener masih cupu banget. Dan di sana aku merasa paling gak bisa.
Nah, jadi di grup itu akhirnya aku diajakin Bang Eno buat join dan belajar bareng di sana. Waktu itu grupnya ada di Line, terus kita saling sharing karya, saling setor karya gitu, terus saling sharing palet warna, sharing tutorial juga step by step cara membuat vektor menggunakan berbagai macam software. Ada yang bikinnya pakai Photoshop, ada yang pakai Illustrator, dan ada yang pakai Corel. Kalau Bang Eno ini yang aku tahu dari awal memang dia pakai Corel ya. Terus akhirnya aku ketemu juga, kenal sama yang namanya si Bah Alam, yang aku pernah collab sama dia, si Bah Alam dan juga Outpixel, si Asep Wijaya. Dan terus ada beberapa vektoris cewek juga, ada Esther, ada Maria, ada banyak lah di sana. Pokoknya aku seneng banget sih punya kesempatan untuk bisa join di grup mereka itu. Nah, karena sering collab sama beberapa orang di sana, akhirnya memaksaku untuk upgrade skill kan, karena aku kan istilahnya kayak malu gitu kalau misalkan collab tapi karyaku masih gitu-gitu aja. Akhirnya aku nge-push diriku sendiri buat terus bener-bener belajar keras buat bisa paling nggak terlalu beda jauh lah sama mereka. Karyanya nggak terlalu anjlok banget gitu loh. Mereka tuh karyanya bener-bener bagus banget ya. Tiap orang karyanya hasilnya beda-beda sih, cuman punya aku masih jauh lah. Terus akhirnya tahun 2018 dimana aku udah mulai, alhamdulillah udah mulai lumayan mahir ya membuat vektor portrait, dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat channel YouTubeku sendiri. Walaupun channelku itu udah berdiri sejak tahun 2012, cuman nggak ada isinya. Jadi pada tahun 2018 aku mulai rajin upload tutorial. Pada saat itu aku memutuskan untuk membuat channel tutorial karena sebetulnya awal aku membuat channel itu niatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering beberapa temen tanyain di Instagram dan sosial media lainnya. Jadi ketika aku udah mulai sering upload sharing-sharing gambar-gambar vektor gitu, kan banyak tuh teman-teman yang suka nanya proses pembuatannya gimana. Karena aku nggak mungkin kan jawabin satu-satu, jadi aku memutuskan untuk membuat channel YouTubeku yang sekarang ini. Jadi buat yang nonton ini, teman-teman harus tahu kalau aku bener-bener gak ada background sekolah desain sama sekali. Ilmu yang aku dapatkan itu bener-bener otodidak dan dibantu sama beberapa teman yang lebih jago, lebih ahli daripada aku. Tanpa bantuan mereka pun juga aku nggak bakal bisa sampai sekarang. Terus juga aku mau ngucapin makasih buat teman-teman dari komunitas-komunitas yang pernah aku gabung di dalamnya. Sepanjang perjalananku dunia gambar, aku juga ikut di berbagai komunitas. Ada yang pertama tuh komunitas itu tadi Digital Artist Indonesia. Terus di Semarang aku ikut Semarang Coret, itu untuk letteringnya. Terus aku juga ikut komunitas Gurart Semarang. Jadi kalau Gurart Semarang ini lebih banyak sih bidangnya, nggak cuman vektor aja, nggak cuman digital drawing aja, ada manualnya juga. Nah, karena itu juga akhirnya kenapa aku bisa ada di titik sekarang ini, karena banyak teman-teman dari komunitas-komunitas, teman-teman yang di sosial media, sesama ilustrator, sesama artis, sama pelaku seni yang membantu aku. Jadi poinnya di sini aku mau sampaikan ke kalian kalau semua itu tuh nggak ada yang instan guys. Jadi kalian kalau misalkan mau mencapai sesuatu, mau bisa menguasai suatu bidang, kalian harus rajin buat berlatih dan jangan malu untuk bertanya. Jadi buat bisa mencapai itu semua ya kalian harus struggle gitu, nggak bisa yang kayak aku udah sebulan bikin vektor nggak bisa-bisa, kak aku udah 2 bulan. Itu tuh kayak masih awalannya aja gitu loh guys. Jadi aku di sini sih berharapnya kalian semua tetap semangat, terus jangan gampang nyerah, jangan gampang puas, terus upgrade skill kalian, jangan cepet merasa wah gitu loh. Maksudnya ya sampai detik ini pun juga aku masih terus belajar. Harapanku sih kalian nggak selalu mengeluh tentang apapun itu, nggak cuman seputar gambar aja ya. Jadi poinnya itu sih yang aku mau sampaikan ke kalian. Capek juga ngomong terus. Oke guys, jadi kayaknya cukup segitu aja sharing aku dari mulai awal aku mengenal vektor sampai sekarang, dan semoga kalian juga bisa mengambil pelajaran atau hal-hal yang baik dari apa yang aku sampaikan. Kalau misalkan ada yang jelek jangan diambil, jangan ditiru. Terus juga semoga aku sih berharapnya kalian pasti bisa lebih baik lah daripada aku. Semangat terus ya. Oke, segitu aja video dari aku. Makasih kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. See you in the next video. Wassalamualaikum.